Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andre Maesa Putra dengan nomor BP 2411089009. Pada mata kuliah konstruksi dan evolusi perangkat lunak ini, saya akan menjelaskan eh, sebuah topik mengenai API sederhana. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada saat sekarang ini telah banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan dan perangkat lunak tersebut telah saling terhubung, terintegrasi dan saling bertukar data antara satu sama lainnya. Hal ini sangat mungkin dilakukan dengan bantuan sebuah API atau Application Programming Interface, yang mana API ini akan menghubungkan atau akan menjembatani antara satu perangkat dengan perangkat lunak lainnya. Dan API ini dapat menghubungkan antara bisnis dengan bisnis, bisnis dengan produk, layanan dengan produk, atau produk dengan produk lainnya. Secara sederhananya, pola komunikasi antara aplikasi yang terjadi pada API merupakan mekanisme antara permintaan atau request dan tanggapan atau respon. API ini akan bekerja sama menerima permintaan request dari suatu sistem, kemudian memberikan respon ke sistem tersebut dengan menggunakan protokol HTTP yang membantu komunikasi data melalui media internet. Dan format untuk komunikasi yang digunakan pada API ini yaitu dalam bentuk format JSON atau JavaScript Object Notation. Format yang mudah dimengerti oleh manusia maupun sistem dan juga memiliki kapasitas yang ringan. Selanjutnya, adapun beberapa manfaat penggunaan API. Yang pertama yaitu membantu interaksi antara aplikasi. Fungsi yang pertama ini merupakan fungsi utama dari API yang berguna untuk sebagai jembatan atau penghubung untuk memproses komunikasi antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Dengan API ini pengembang dapat bertukar data tanpa harus mengetahui data internal aplikasi lain. Lalu yang kedua yaitu efisiensi pengembang. Pengguna juga dapat membuat pengembang untuk dengan penggunaan API ini pengembang membantu pengembang untuk membuat setiap komponen dari awal dan dapat digunakan sesuai dengan yang tersedia pada API. Sehingga API ini akan membantu mempercepat proses pengembangan aplikasi tersebut. Dan yang manfaat yang terakhir yaitu kolaborasi antar platform. Jadi di sini aplikasi API juga memungkinkan pemilik aplikasi untuk berbagi data dan fungsionalitas aplikasi ke pengembang lainnya. Sehingga pengembang yang menerima data tersebut dapat menciptakan aplikasi yang serupa, namun dengan fitur dan fungsi yang lebih kompleksnya. Selanjutnya itu ada arsitektur API. Berikut ada beberapa gaya arsitektur API. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat atau hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada REST API atau Representational State Transfer. Ini merupakan gaya arsitektur yang sederhana dan sering dan juga banyak digunakan. Setiap pemanggilan API REST ini memiliki hubungan antara HTTP dan URL. REST API ini menggunakan konsep sederhana berbasis HTTP seperti get, post, put, dan delete untuk mengakses dan memanipulasi datanya. Lalu REST API ini juga berfokus pada sumber daya resource yang direpresentasikan dalam format JSON atau XML.
Selanjutnya ada SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP ini merupakan gaya arsitektur API yang lebih kompleks dan formal, yang mana dia menggunakan protokol XML untuk pertukaran pesan antar klien dan server. Lalu yang selanjutnya ada GraphQL, yang mana arsitektur ini dikembangkan oleh Facebook, yang memungkinkan klien untuk mengirimkan spesifik data yang diperlukan sehingga mengurangi jumlah permintaan yang harus dikirim ke server. Lalu ada JSON RPC atau Remote Procedure Call, yang merupakan gaya arsitektur API yang memungkinkan pemanggilan prosedur jarak jauh melalui HTTP. Dan juga pesan yang dikirimkan menggunakan dalam bentuk format JSON. Lalu ada XML RPC atau Remote Procedure Call. XML RPC ini sama halnya dengan JSON RPC sebelumnya, tetapi format pesan yang dikirimkan menggunakan format XML. Selanjutnya ada WebSocket. WebSocket merupakan protokol komunikasi dua arah antara klien dan server yang bekerja sama secara real time. WebSocket ini akan melakukan pengiriman pesan secara langsung antara klien dan server tanpa perlu melakukan permintaan ulang. Lalu poin selanjutnya yaitu implementasi API. Pada implementasi ini saya menggunakan arsitektur REST API yang menggunakan konsep HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Lalu saya akan mengimplementasikannya menggunakan bahasa pemrograman Go dan PHP. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkahnya, yaitu pada bahasa pemrograman Go, tools dan library yang dibutuhkan seperti Game Framework untuk membantu pemrosesan root API-nya dan Postman untuk tempat testing API-nya. Di sini sebelum saya menjelaskan API sederhana yang telah saya buat pada Golang, pada Go ini pertama-tama saya akan menjelaskan langkah untuk membuat file library pada Go dan menginstal framework atau library Gin tersebut. Yang pertama itu kita perlu membuat sebuah direktori untuk tempat project Go yang akan dibuat. Lalu pada terminal masuk ke direktori tersebut, lalu jalankan perintah go mode init dan nama file untuk menyimpan berbagai library Go. Setelah itu melakukan install library Gin, bisa dengan menjalankan perintah seperti ini, yaitu go get min.u nama library-nya atau asal lokasi library-nya. Setelah file library itu dibuat, selanjutnya kita bisa membuat file main.go-nya, yaitu tempat project akan dijalankan atau dieksekusi pada file main.go tersebut. Di sini langkah selanjutnya itu saya telah membuat API sederhana seperti get dan post, dan saya akan mempresentasikan hasilnya. Yang pertama yaitu ada API sederhana pada Go. Di sini saya akan membuat sebuah variabel router yang mana router ini diisi dengan sebuah function gin yang telah di-download sebelumnya, yaitu gin default, untuk membantu pembuatan root API.
Di sini saya telah membuat root get dengan endpoint atau URL hello. Lalu function yang dieksekusi yaitu akan menampilkan pesan hello world, dan di sini ada root post perkalian, yang mana root post ini eh, bisa menangkap sebuah permintaan dari depan atau menerima permintaan atau nilai yang dikirimkan lalu dapat diproses ke dalam server atau pada function root post tersebut. Di sini saya telah membuat function untuk memproses permintaan atau nilai yang dikirimkan dari sisi depan. Di sini saya membuat sebuah variabel rect dengan tipe request, yang mana request tersebut setelah membuat sebuah tipe request yang akan menampung nilai build 1 sebagai tipe int dan build 2 sebagai tipe integer. Lalu eh, nilai yang telah nilai permintaan yang telah ditangkap tersebut akan diproses dengan perkalian, yang mana di bilangan 1 dan bilangan 2 dikali akan menghasilkan sebuah, akan disimpan ke variabel perkalian dan akan ditampilkan dalam bentuk format JSON ke dalam sebuah message atau pesannya. Lalu yang terakhir ada router run, yang mana ini akan menjalankan server lokalnya dengan port 888. Dan untuk menjalankannya kita bisa menggunakan command go run dan file main go. Jadi di sini sudah jalan proyek tersebut dengan server lokal atau URL lokal. Lalu di sini saya akan membuka software Postman untuk melakukan testing API. Tadi dia server lokal yaitu localhost dengan port 88. Lalu endpoint untuk get yaitu hello. Ini saya mencoba mengeksekusi endpoint tersebut. Lalu data yang didapat dalam bentuk format JSON dengan message hello world yang sesuai kita buat pada file main go tadi. Selanjutnya itu saya akan menguji pada method post. Di sini server localhost 88 dan endpointnya perkalian. Di sini saya butuh mengirim sebuah permintaan atau nilai yang akan dikirimkan server melalui body dan di sini route, untuk lalu membuat dalam bentuk format JSON. Lalu di sini membuat variabel build 1 dan build 2 sesuai dengan yang request yang telah saya buat di sini, build 1 dan build 2 dalam bentuk format JSON. Lalu mengisi nilai yang diinginkan. Sini saya akan mencoba mengeksekusinya. Dan di sini mendapatkan respon message dengan hasil perkalian 5 kali 3 yaitu 15. Dan selanjutnya yaitu implementasi pada bahasa pemrograman PHP untuk tools dan library yang dibutuhkan, yaitu Laragon untuk menjalankan server lokalnya, Postman untuk testing API-nya, dan Laravel Framework untuk kerangka kerja PHP kita. Dan untuk langkah penginstalan yang pertama itu kita harus pergi ke directory Laragon dan masuk ke directory www.
Pada directory tersebut kita membuat sebuah project Laravel dengan perintah seperti pada gambar ini, create project, versi Laravelnya, dan nama project tersebut yaitu test API. Lalu buka Laragon untuk menjalankan server lokalnya, dan setelah diinstal dan Laragon telah dijalankan, selanjutnya kita akan mengakses pada directory roots dan kita ke file API untuk membuat root API pada PHP. Di sini saya akan mencontohkan langsung. Itu saya perlu menjalankan server lokal Laragonnya. Setelah server lokalnya jalan, saya akan menuju ke PHP root dan directory roots dan file API. Di sini bentuk kode program untuk pembuatan API pada bahasa pemrograman PHP, yang mana menggunakan library root, lalu get sama seperti digolang, get dan nama endpointnya atau URL yang akan dieksekusi. Itu saya mencoba di sini hello, dan function yang akan dieksekusi yaitu akan mengembalikan respon dengan pesan hello world. Lalu untuk root postnya yang mana dengan root post ini bisa mengirimkan data atau permintaan dari depan dengan endpoint penjumlahan. Lalu pada functionnya kita perlu membuatkan parameter request untuk menangkap permintaan atau data yang dikirimkan. Lalu pada function tersebut saya akan menjalankan logiknya, yaitu penjumlahan sesuai dengan endpointnya. Saya membuat variabel penjumlahan, lalu data yang dikirimkan dengan variabel build ditambahkan dengan variabel yang kedua yaitu build 2. Lalu respon yang akan didapatkan yaitu message dengan data dari hasil dari penjumlahan kedua permintaan tersebut, data yang dikirimkan tersebut. Di sini saya akan mencoba mencontohkannya secara langsung. Untuk server lokal menggunakan Laragon ini sedikit berbeda. Kita tidak menggunakan localhost. Di sini saya akan mencari project pada www itu test.fp. URL yang di atas ini, dan pada Postman kita bisa memastikannya atau menempelkannya di tempat testing Postman. Di sini saya akan melakukan tes atau pengujian pada API method get, yang mana endpointnya yaitu hello, dan saya akan mencoba mengeksekusinya. Di sini ada sebentar. Oh ya, kita ada ketinggalan yaitu API-nya, karena di sini ada middleware yaitu API, jadi kita membutuhkan /API untuk mengakses endpoint get tersebut, get hello tersebut. Ini saya akan mencoba mengeksekusinya dan mendapatkan respon yaitu data message dengan nilai hello world. Lalu untuk method post juga sama seperti Go sebelumnya, kita hanya perlu merubah endpoint atau URL sesuai dengan lokal Laravel. Di sini saya juga mengirimkan parameter build 1 dan build 2, mengirimkan data build 1 dan build 2, yang mana di sini akan menjumlahkan
bilangan 10 dengan bilangan 5. Saya akan mencoba mengeksekusi. Di sini ada kesalahan yaitu endpointnya yang mana endpoint yang dapat yang dikenali yaitu penjumlahan. Dan kita mendapatkan respon yaitu message dengan nilai 15 sesuai dengan logik yang telah kita buat pada endpoint penjumlahan. Baik, tadi sekian dari implementasi tadi. Jadi kesimpulannya, dengan penggunaan API atau dengan penggunaan API ini sangat banyak membantu perangkat lunak untuk saling berinteraksi, berintegrasi, berkomunikasi, dan bertukar data. Dan yang mana salah satu arsitektur API yang paling banyak yang sering digunakan seperti yang saya contohkan tadi yaitu REST API yang menggunakan konsep yang sangat sederhana, ya, berbasis HTTP seperti get, post, put, dan delete, serta untuk manipulasi datanya bisa dalam bentuk format JSON atau XML. Baik, sekian dari penjelasan dari makalah yang telah saya buat yang berjudul API sederhana. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau eh, perkataan saya yang kurang jelas. Saya akan mengakhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.